Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang kehamilan yang mungkin terjadi pada remaja beserta dampaknya. Kami mengambil tema ini karena mungkin di sini semuanya remaja ya. Baik, saya tidak sendiri, saya Dina Nauri sebagai moderator serta ada rekan-rekan saya, yaitu Ferdi Mujib, Raihan Maulida, Intan Purnama Yosa Paujiah, Lutfia Nur Ajijah. Baik, selanjutnya langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Intan Purnama. Persilahkan. Baik, terima kasih. Teman-teman, di sini tuh ada pengertian tentang remaja menurut WHO. Jadi, masa remaja ini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat, termasuk fungsi reproduksi sehingga memengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik maupun mental dan peran sosial. Selanjutnya, berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa remaja ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada masa remaja awal, yaitu 10 sampai 12 tahun. Nah, yang pertama, tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Selanjutnya, tampak dan merasa ingin bebas. Yang ketiga, tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir yang hayal, kayak abstrak kayak gitu. Nah, yang kedua, masa remaja ini ada masa remaja tengah, yaitu 13 sampai 15 tahun. Yang pertama ada tampak dan merasa ingin mencari identitas diri. Yang kedua ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis. Yang ketiga timbul perasaan cinta yang mendalam. Yang keempat kemampuan berpikir abstrak atau kayak berhayal kayak gitu yang masih berkembang. Yang kelima berhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Yang ketiga ada masa remaja akhir yaitu 16 sampai 19 tahun. Ciri-cirinya menampakkan pengungkapan kebebasan diri. Yang kedua dalam mencari teman sebaya itu lebih selektif. Yang ketiga memiliki citra atau gambaran keadaan peran terhadap dirinya. Yang keempat dampak mewujudkan perasaan cinta. Yang terakhir memiliki kemampuan berpikir hayal atau abstrak. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yosa Paujiah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kehamilan. Jadi kehamilan itu apa sih? Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, lalu dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bisa dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu. Kehamilan terbagi menjadi tiga trimester, di mana trimester pertama berlangsung 12 minggu, trimester kedua berlangsung 15 minggu, dari minggu ke-13 hingga minggu ke-27, dan trimester ketiga itu 13 minggu, dari minggu ke-28 hingga minggu ke-40. Kehamilan pada usia remaja. Dari bahasa dapat disimpulkan bahwa kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada remaja putri berusia kurang dari 20 tahun. Banyak sekali ditemui kejadian atau kasus kehamilan pada remaja putri. Padahal kehamilan di usia muda memiliki resiko yang sangat tinggi. Tidak hanya merusak masa depan remaja yang bersangkutan, tetapi juga sangat berbahaya untuk kesehatannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia Nur Ajijah. Dipersilakan. Selanjutnya, ada penyebabkan kehamilan remaja. Yang ke-1, pernikahan dini. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor ekonomi.
Yang keempat, faktor bebas pada remaja. Yang kelima, faktor budaya. Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja yang dipaparkan oleh Kumalasari antara lain, satu, faktor perkembangan yang terjadi dalam diri mereka, yaitu berasal dari keluarga di mana anak mulai tumbuh kembang. Yang kedua, faktor luar, yaitu mencakup kondisi atau pendidikan formal yang cukup berperan terhadap perkembangan remaja dan mencapai kedewasaannya. Yang ketiga, faktor masyarakat, yaitu adat kebiasaan, pergaulan, dan perkembangan di segala bidang, khususnya teknologi dicapai manusia. Yang selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Raihan Maulida. Dipersilahkan. Baik. Nah, di sini juga ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual remaja berikut. Yang pertama, dorongan seksual. Yang kedua, keadaan kesehatan tubuh. Yang ketiga, psikis. Nah, di sini bisa ditonton videonya sedikit tentang materi tersebut. Pada saat remaja, seringkali kita terjerumus ke dalam hal yang menyimpang karena rasa ingin tahu dan ingin mencoba para remaja yang sangat tinggi. Pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual ataupun seks bebas. Kebanyakan para remaja hanya memikirkan kesenangan semata tanpa berpikir dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan, salah satunya kehamilan. Risiko kehamilan remaja. 1. Bayi lahir prematur. Kedua, pendarahan pada saat persalinan. Dan yang ketiga, terjadinya keguguran. Tentu hal ini terjadi karena belum siapnya organ reproduksi ataupun organ wanita untuk kehamilan. Pada saat remaja melakukan seks bebas, besar kemungkinannya menimbulkan resiko kehamilan. Kurangnya pengetahuan mengenai masa ovulasi menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan. Belum siapnya fisik dan mental juga akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka selanjutnya. Kecemasan dan rasa takut yang timbul akibat kehamilan tersebut juga banyak dirasakan remaja yang belum siap untuk hamil. Takut keluarganya kecewa, takut dijauhi teman-teman, dan takut menjadi ibu di usia muda hingga terpikirkan untuk melakukan aborsi dan bunuh diri. Menjadi orang tua pada masa remaja. Kesiapan mental untuk menjadi orang tua di masa remaja sangat cukup berat. Mereka bahkan harus berhenti sekolah dan harus mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri. Masalah yang dihadapi juga semakin berat, terlebih mental dan emosional remaja yang dianggap belum siap menjadi orang tua menjadi masalah yang cukup signifikan. Tidak sedikit, akhirnya banyak remaja yang bercerai dan juga menjadi single parent di usia muda. Teman-teman, mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.